Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang rasanya enak banget, tapi kalau beli tuh harganya lumayan mahal. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini adalah semua bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama ada 100 gram udang rebon. Aku pakai mix yang tawar dan juga yang asin ya teman-teman. Tambahkan dengan 1 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok makan bawang merah goreng, 4 sendok makan gula pasir, serta 50 lembar kulit lumpia. Langsung aja kita mulai ke tahap pertama, kita akan potong-potong dulu kulit lumpianya. Kita siapkan 1 lembar kulit lumpia, dilipat menjadi 2 bagian seperti ini, kemudian di satu sisinya kita gunting. Setelah itu kita akan lipat lagi, tapi kalau misalnya teman-teman hanya melipat 2 seperti ini, itu nanti size-nya akan kebesaran. Jadi kita lipat menjadi 3 bagian seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan gunting satu sisinya yang sudah terlipat. Gunting lagi di satu sisinya lagi. Nah, jadi 1 lembar kulit lumpia ini menghasilkan 3 kali 2 atau 6 lembar kecil kulit lumpianya. Kita ulangi sekali lagi supaya nanti teman-teman bisa lebih jelas. 1 lembar kulit lumpia ini kita lipat menjadi 2 bagian, dipotong bagian ujungnya, kemudian dilipat lagi menjadi 3 lipatan seperti ini, dan tinggal dipotong aja bagian yang masih tersambung. Jadi 1 lembar menghasilkan 6 potongan kecil ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan kalau misalnya teman-teman menggunting dalam jumlah yang banyak, usahakan kulit lumpia yang sudah tergunting itu tetap dalam keadaan yang lembab, tidak diangin-anginkan supaya nanti kulit lumpianya tidak kering ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini udang rebonnya sudah aku cuci bersih, sudah aku tiriskan, kemudian pindahkan ke teflon dan nyalakan api ke api paling kecil supaya nanti tidak mudah hangus dan udangnya ini bisa tersangrai dengan merata. Jadi kita sangrai udangnya sampai benar-benar matang. Awalnya teksturnya berat, adukannya berat, tapi lama-lama dia terasa ringan seperti ini. Kalau sudah ringan, itu insya Allah dia sudah matang secara sempurna ya teman-teman, jadi sudah kering gitu. Jadi pastikan udang rebon yang kita sangrai ini kadar airnya sudah benar-benar hilang ya teman-teman, supaya nanti cemilannya bisa lebih awet dan tahan lama. Kemudian udang rebon yang sudah kering, sudah kita sangrai tadi, pindahkan ke gelas blender. Tambahkan dengan 1 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok makan bawang merah goreng, dan ada 4 sendok makan gula pasir. Kemudian seasoning lainnya di sini ada kaldu jamur atau boleh juga diganti dengan kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian ini akan kita haluskan sampai teksturnya benar-benar halus lembut seperti ini. Dan di tahap ini teman-teman boleh mengoreksi rasanya, apakah dia kurang asin. Kalau misalnya terlalu asin boleh ditambahkan dengan sedikit gula lagi. Dan ini sudah selesai, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan bikin bahan perekatnya. Bahannya ada di video. Kemudian kita aduk rata sampai tekstur atau konsistensi adonannya seperti ini, kental ya teman-teman. Ini sebagai bahan perekatnya. Dan kalau sudah selesai, kita masuk aja ke tahap penggulungannya. Siapkan 1 lembar kulit lumpia yang tadi sudah kita potong segitiga seperti ini. Tambahkan dengan isian secukupnya saja, jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit juga. Caranya gampang banget loh teman-teman, tinggal oleskan saja bahan perekatnya di bagian ujung, diisi dengan isian udang rebonnya dan digulung-gulung seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia gampang banget teman-teman, super gampang prosesnya, hanya butuh ketelatenan dan kesabaran saja. Aku ulangi sekali lagi, di bagian ujung kita kasih lem perekatnya, kemudian diisi dengan isiannya sedikit saja, dilipat ke kanan dan ke kiri, lalu digulung ke atas, dan udah deh jadi. Gampang banget ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Kalau dilihat dari dekat, prosesnya akan terlihat seperti ini. Jadi isiannya aku saranin jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Jadi bener-bener harus pas, supaya nanti dia tidak bocor ketika digoreng, tapi juga tetap terasa ketika dimakan. Dan ini adalah semua hasil dari gulungan yang sudah berisi rebon. Hasilnya masih ada sedikit isiannya teman-teman. Jadi nanti boleh ditambah lagi banyaknya kulit lumpia ya. Jadi ternyata isiannya ini cukup untuk lebih dari 50 lembar kulit lumpia. Nah kalau sudah, kita tinggal masuk ke tahap penggorengan. Siapkan minyak secukupnya, pastikan minyaknya sudah panas. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja supaya dia bisa matang sampai ke dalam. Jadi dia bisa crispy gitu loh teman-teman. Dan dibantu aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini biar tingkat kematangannya tuh bisa merata. Dan kalau sudah golden brown seperti ini hasilnya, itu langsung aja kita angkat. Jangan sampai hangus ya teman-teman, karena nanti warnanya itu bisa terlalu tua atau juga bisa ada rasa pahit-pahitnya sedikit. Kalau sudah, langsung aja kita angkat seperti ini dan lakukan hal yang sama sampai semua lumpia abonnya tergoreng hingga selesai. Oh iya teman-teman, aku punya beberapa tips. Yang pertama, kulit lumpianya atau kulit pangsitnya jangan dibiarkan terbuka di suhu ruang ya teman-teman, karena bisa mengakibatkan kulit lumpianya ini akan mengering dan pecah ketika digulung. Kemudian isi kulit lumpianya dengan isian yang takarannya secukupnya saja, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Jadi supaya nanti ketika digulung hasilnya tidak bocor ketika digoreng juga ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, lumpia abon yang rasanya ternyata enak banget dan prosesnya super duper gampang banget. Hasilnya sudah jadi, lumayan banyak banget hasilnya teman-teman. Kalau misalnya mau hasil yang lebih banyak, teman-teman tinggal dikalikan aja resepnya. Enak banget rasanya, jadi gurih, asin, ada manisnya, dan ini pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.